Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggraini dengan NIM 6322089. Di sini saya akan mempresentasikan artikel dengan tema dampak dan peran orang tua dalam pencegahan stunting. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin hingga anak berusia 2 tahun. Kondisi ini menyebabkan terhambatnya pertumbuhan, sehingga anak memiliki tinggi badan lebih pendek dari standar usia. Stunting bukan hanya masalah fisik, tetapi juga ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa. Selanjutnya di sini ada bahaya stunting bagi kesehatan fisik dan mental. Penggunaan stunting memiliki dampak jangka panjang yang merusak bagi anak diantaranya. Yang pertama, ada gangguan perkembangan otak. Kekurangan gizi kronis mempengaruhi perkembangan sel-sel otak yang berakibat pada penurunan fungsi kognitif, seperti daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan belajar. Yang kedua, ada rentan terhadap penyakit. Anak stunting memiliki sistem imun yang lebih lemah, membuat mereka rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit kronis di masa dewasa. Yang ketiga, ada resiko penyakit di masa dewasa, yaitu kondisi ini sering dikaitkan dengan peningkatan resiko penyakit degeneratif seperti diabetes, obesitas, dan penyakit jantung saat dewasa. Untuk yang keempat, ada hambatan pertumbuhan fisik. Stunting penghambatan pertumbuhan fisik secara keseluruhan yang mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup di masa depan. Selanjutnya, di sini ada dampak sosial dan ekonomi. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada penurunan kualitas SDM. Gangguan kognitif pada anak stunting dapat menyebabkan penurunan kualitas SDM, sehingga mengancam daya saing bangsa di kancah global. Untuk yang kedua, produktivitas nasional yang rendah. Individu yang mengalami stunting cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih rendah saat dewasa. Yang ketiga, badan ekonomi negara. Pemerintah harus mengalokasikan dana besar untuk penanggulangan kesehatan dan gizi, serta program inversi untuk mengatasi stunting. Selanjutnya juga di sini ada upaya pencegahan dan penanggulangan. Yang pertama, ada edukasi gizi seimbang, yaitu memberikan pemahaman kepada ibu hamil dan menyusui tentang pentingnya asupan nutrisi yang seimbang sejak dalam kandungan. Untuk yang kedua, pola asuh higienitas. Mengajarkan pola asuh yang benar dan pentingnya menjaga kebersihan serta sanitasi lingkungan tempat tinggal. Untuk yang ketiga, ada pelayanan kesehatan, yaitu memastikan ibu dan anak mendapatkan pelayanan rutin, termasuk pemeriksaan kehamilan dan pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Nah, selanjutnya juga di sini ada peran strategis orang tua dalam pencegahan. Untuk yang pertama, di sini ada pemenuhan gizi selama kehamilan dan 1000 HPK. Peran ini adalah fondasi utama pencegahan stunting yang mencakup seluruh periode emas 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Orang tua harus memastikan ibu mengonsumsi makanan yang kaya nutrisi dan vitamin agar pertumbuhan janin optimal. Selain itu, pemeriksaan kehamilan secara rutin wajib dilakukan di fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit lainnya. Untuk yang kedua, sini ada pemberian ASI eksklusif dan MPASI yang tepat. Setelah bayi lahir, peran orang tua beralih ke pemberian nutrisi pasca kelahiran dengan memprioritaskan pemberian air susu ibu eksklusif selama 6 bulan pertama. Selanjutnya, transisi ke makanan pendamping ASI, yaitu MPASI, yang kaya gizi seimbang harus dilakukan karena pola makan yang salah dan kurangnya asupan nutrisi yang seimbang adalah faktor eksternal penyebabnya stunting. Untuk yang ketiga, itu ada mengawasi tumbuh kembang.
Orang tua harus aktif dalam memantau pertumbuhan anak yang dengan rutin membawa anak posyandu atau puskesmas untuk mengukur tinggi berat badan mereka. Pemantauan ini krusial untuk mendeteksi dini anak yang memiliki tinggi badan lebih pendek dari standar usia. Selain itu, pola asuh yang benar perlu diterapkan untuk mendukung perkembangan kognitif anak, mengingat stunting dapat menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia. Untuk yang keempat, itu ada menciptakan lingkungan bersih. Peran ini berfokus pada faktor eksternal. Orang tua bertanggung jawab membersihkan, membersihkan rumah dan lingkungan sekitar untuk memastikan higienis. Lingkungan tempat tinggal yang baik. Upaya ini untuk mencegah penyakit infeksi seperti diare yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi meskipun anak sudah mendapatkan makanan bergizi. Untuk kesimpulannya, stunting merupakan ancaman nyata yang dapat merusak kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi bangsa. Bahayanya tidak hanya pada hambatan pertumbuhan fisik, tetapi juga gangguan kognitif, aspek sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk mengatasi stunting dengan memfokuskan inversi pada 1000 hari pertama kehidupan dan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Dengan edukasi yang tepat tentang gizi dan pola asuh, serta dukungan dari semua pihak, kita dapat mencegah stunting penyelamatan generasi masa depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.